Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga. Kembali lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini gue akan menyampaikan kembali berita transfer dan berita bola dari sepak bola Eropa terbaru. Tetapi sebelum ke videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita selanjutnya itu, akhiri pengasingan di Juventus, Sami Khedira resmi pemain Hertha Berlin. Sami Khedira memiliki kesempatan baru untuk menyelamatkan karirnya setelah memenangkan transfer ke Hertha Berlin dari Juventus. Pemain Jerman itu yang sebelum ini mengungkapkan harapannya untuk kembali memperkuat negaranya, mengakhiri masa baktinya di Turin, dan kembali ke Bundesliga. Sekarang ia memilih pulang ke negara asalnya dan menaikkan kontrak bersama Hertha setelah dilepas Juventus. Menanggapi transfer Khedira, Direktur olahraga Arne Friedrich mengatakan, dalam diri Sami Khedira kami mendapatkan seorang pemain top yang sebelumnya pernah bermain untuk sejumlah klub top Eropa. Dia akan membantu kami dalam pengalamannya di Liga Champions, Serie A, La Liga, dan juga bersama tim nasional di Piala Dunia dan Euro. Saya berterima kasih untuk itu, dan sejujurnya saya tak sabar untuk menantikan momen mengenakan jersey biru dan putih di atas lapangan untuk pertama kalinya. Berita selanjutnya itu, Ozan Kabak resmi ke Liverpool, dipinjam dari Schalke 04. Juara bertahan Liga Premier Inggris itu Liverpool menambah kekuatannya di lini belakang dengan merekrut bek sentral Ozan Kabak dari Schalke di tengah transfer. Pemuda berusia 20 tahun itu pindah ke Anfield dengan status pinjaman hingga akhir musim. Selagi The Reds punya opsi untuk memainkan jasanya di angka 18 juta pound sterling pada musim panas depan. Dia menemani bek sentral Ben Davies yang direkrut dari Preston North End. Goal memahami bahwa Liverpool akan membayar biaya pinjaman awal sekitar 1 juta pounds untuk Kabak. Sedangkan kesepakatan untuk Davies bisa bernilai lebih dari 1,6 juta pounds jika semua tambahan persyaratan terpenuhi. Berita selanjutnya itu, AS Roma datangkan bintang muda Amerika Serikat yaitu Bryan Reynolds. Bintang muda Amerika Serikat yaitu Bryan Reynolds bergabung ke AS Roma hingga akhir musim ini sebagai pemain pinjaman dari FC Dallas. Hal itu diumumkan klub Serie A itu pada Senin kemarin. Roma menyatakan mereka akan membayar 100.000 euro untuk pinjam Reynolds dalam kesepakatan dengan tim MLS itu. Dengan opsi kewajiban membeli pemain bertahan itu dan bayaran awal sebesar 6,75 juta euro, tergantung dari situasi tertentu. Kontrak itu bisa mendapat tambahan 5,65 juta euro melihat penampilan sang pemain nantinya. Saya sangat senang dan merasa terhormat bergabung dengan AS Roma. Inilah mimpi yang menjadi kenyataan. Setelah bicara dan klub ini, saya lalu menyadari bahwa ini adalah tempat yang ideal bagi saya untuk belajar dan berkembang sebagai seorang pesepak bola. Di Roma, Reynolds akan mengenakan jersey bernomor punggung 19. Berita selanjutnya itu, resmi, flop di Arsenal, Sokran Mustafi dilepas ke klub Bundesliga. Pemangkasan skuad Arsenal berlanjut, dan terkini ada Sokran Mustafi yang dilepas ke klub Bundesliga Schalke dengan kontrak singkat sampai akhir musim. Michael Arteta sebelumnya telah menyatakan bahwa pihaknya memang bakal melepas sejumlah nama yang dianggap surplus. Adapun juara Piala Dunia Mustafi muncul sebagai pemain yang mungkin jual di akhir Januari. Bahkan yang sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Liverpool. Musti telah menjadi pemain kunci bagi kami untuk sekian lama. Dia memainkan peran sangat penting di musim pertama saya sebagai manajer, dan saya berterima kasih atas profesionalismenya dan karena selalu siap ketika dibutuhkan. Semua orang di Arsenal mengharapkan yang terbaik untuk Musti di Schalke. Berita selanjutnya itu, Liverpool lepas Takumi Minamino, 3 klub wujudkan transfer domino. Takumi Minamino resmi dipinjamkan ke Southampton hingga akhir musim ini. Pengumuman transfer ganas Jepang itu diumumkan Southampton tepat saat tenggat transfer musim dingin 2021 yakni Senin atau Selasa pagi. Laporan-laporan media Inggris menyebutkan Southampton bayar biaya pinjaman sebesar 500.000 pounds. Liverpool menolak untuk menerima tawaran Southampton yang ingin mempermanenkan Minamino. Sehingga dan demikian, Minamino bakal kembali ke Liverpool pada musim depan. Saya sangat senang untuk menyambut Takumi dalam skuad kami hingga akhir musim ini, kata pelatih Southampton, Ralph Hasenhüttl. Dia akan membuat kami punya beberapa opsi menyerang, dan yang paling penting dia adalah pemain dengan profil yang cocok dengan kami. Ini akan memberikan kedalaman skuad, dan saya tak sabar menantikan bisa bekerja dengannya di lapangan. Transfer Minamino dari Liverpool mencuit 3 klub lain melakukan transfer domino. Southampton yang mendapat Minamino harus melepas Shane Long yang diinjak Bournemouth. Sama layaknya Minamino, Long jadi dipinjamkan ke Bournemouth hingga akhir musim.
Berita selanjutnya itu, batal merapat ke Manchester United, Moises Caicedo akhirnya resmi gabung Brighton. Gelandang muda Ekuador itu Moises Caicedo akhirnya resmi merampungkan proses kepindahannya dari klub Independiente del Valle menuju klub Premier League yaitu Brighton. Lewat laman resmi mereka, Brighton menyatakan bahwa Caicedo yang masih berusia 19 tahun itu mendapat kontrak hingga tahun 2025 mendatang. Sebelumnya, Caicedo sempat jadi sorotan karena gencar dihubungkan dengan raksasa Premier League yaitu Manchester United. Pihak Independiente sendiri menegaskan bahwa mereka tak pernah mendapat tawaran dari Manchester United. Justru Brighton yang gencar melobi mereka. Bukan rahasia lagi kami telah bekerja untuk bawa Moises ke klub, dan kami sangat senang dia akhirnya di sini, ujar manajer Brighton yaitu Graham Potter. Dia akan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan grup, agar kami mengenal dia dan sebaliknya, serta mempercepat dan siap untuk tuntutan Premier League. Dia telah melakukannya dan sangat baik di Ekuador, dan melakukan debut untuk negaranya pada usia 18 tahun. Dia pemain yang menarik, tetapi penting bagi kami untuk memberinya waktu untuk menyesuaikan diri. Berita selanjutnya itu, resmi, Bayern Munchen pinjamkan Joshua Zirkzee ke Parma. Bayern Munchen resmi meminjamkan Joshua Zirkzee ke Parma. Pemain yang berposisi sebagai penyerang itu dipinjamkan hingga akhir musim ini. Joshua Zirkzee sudah disebut dapat tayangan dari Munchen sejak musim panas 2020, agar dapat peroleh waktu bermain yang lebih tinggi. Dilansir dari situs resmi Parma, Zirkzee memiliki kontrak peminjaman hingga akhir musim. Klub Serie A itu memiliki opsi untuk merekrut Zirkzee secara permanen pada akhir masa peminjamannya itu, dengan nilai yakini berada pada angka 15 juta euro. Zirkzee diharapkan dapat menunjukkan peningkatan yang signifikan di Italia. Pemain asal Belanda itu sempat menjadi pelapis Robert Lewandowski pada musim 2019-2020, namun turun ke tim akademi Bayern pada musim berikutnya. Berita selanjutnya itu, Barcelona sekolahkan Jean-Claire Todibo. Setelah sempat terkatung-katung, nasib Jean-Claire Todibo akhirnya menemukan titik cerah. Barcelona mengumumkan kalau pemain seperti itu telah dipinjamkan ke Prancis yaitu Nice. Todibo bergabung dengan klub Blaugrana itu pada bulan Januari 2019 yang lalu. Sayangnya, pengalaman bermain bersama Toulouse tidak membuatnya mudah untuk mendapatkan tempat di skuad inti. Pada akhirnya, Barcelona harus mengirimnya ke klub lain dengan status pinjaman untuk menyelamatkan karirnya. Di tahun 2020, Todibo dilepas ke Bundesliga untuk bergabung bersama Schalke. Masa pinjamannya tidak berlangsung lama, dan langsung dikembalikan selang beberapa bulan. Pada musim panas kemarin, Barcelona mengirim Todibo untuk bergabung dengan raksasa Portugal yaitu Benfica. Pada akhirnya, Barcelona berhasil menemukan klub lain siap menampung Todibo. Mereka mengabarkan kalau sang pemain dipinjamkan ke Nice dan kontrak pinjaman yang berlaku selama 6 bulan. Dalam kesepakatannya, Nice juga memegang opsi pembelian sebesar 8,5 juta euro, plus 7 juta euro untuk variabel lain. Lalu, Barcelona juga memiliki hak atas 15% penjualannya ke klub lain di masa depan jika kejadian. Berita selanjutnya itu, Arsenal resmi pinjamkan Joe Willock ke Newcastle. Arsenal akhirnya resmi meminjamkan gelandang muda mereka Joe Willock ke sesama klub Premier League yaitu Newcastle hingga akhir musim ini. Lewat laman resmi mereka, Arsenal menyatakan sepakat memberi kesempatan kepada Willock untuk dipinjamkan ke Newcastle guna mendapatkan kesempatan bermain secara rutin. Menariknya, Newcastle adalah lawan dihadapi Willock ketika ia menjalani debutnya di pentas Premier League bersama Arsenal pada April 2018 yang lalu. Mikel Arteta memiliki harapan besar terhadap kesempatan untuk meminjamkan Willock ini. Arteta yakin pemain 21 tahun ini masih memiliki masa depan di skuad The Gunners. Joe adalah pemain muda dan kemampuan hebat yang berkembang sangat baik, dan kami senang dengan perkembangannya yang berkelanjutan. Saat ini dalam karirnya, Joe perlu bermain secara rutin. Di Newcastle, dia pergi ke klub yang sangat bagus dengan manajer dan staf berkualitas tinggi. Kami semua mendoakan yang terbaik bagi Joe di Newcastle hingga akhir musim. Berita selanjutnya itu, Arsenal resmi pinjamkan Ashley Maitland-Niles ke West Brom. Arsenal akhirnya resmi pinjamkan gelandang Ashley Maitland-Niles ke sesama klub Premier League yaitu West Brom hingga akhir musim ini. Maitland-Niles menjadi rekrutan kelima West Brom pada jendela transfer musim dingin kali ini. Sebelumnya, The Bays lebih dulu menggait Andy Lonergan, Robert Snodgrass, Baye Diagne, dan Okay Yokuslu. Maitland-Niles diharapkan bisa membantu West Brom untuk selamat dari jatuhan degradasi. Saat ini, pasukan Sam Allardyce masih terpuruk di zona merah. Mikel Arteta pun berharap kesempatan menyimpan Maitland-Niles kali ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh gelandang 23 tahun itu.
Ainsley adalah pemain sangat bertalenta, dan kami bangga atas kerja kerasnya dan perkembangannya bersama kami. Keputusan untuk dipinjamkan ke West Bromwich Albion selama sisa musim ini adalah untuk mendukung Ainsley dan pertumbuhannya lebih jauh. Dia akan bekerja di klub yang sangat bagus di Premier League, dan kami semua mendoakan yang terbaik untuknya selama waktunya di Hawthorns. Kayaknya sekian aja info sepak bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info sepak bola terbaru lainnya. Terima kasih semuanya, salam olahraga.